Halo bosku, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Salam tandan berduri. Masih di seputar tentang perkebunan kelapa sawit Indonesia ya bosku. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan komentar dari teman-teman yang ada di seluruh pelosok negeri Nusantara Indonesia. Bang, kenapa kelapa sawit kita selalu kalah dengan negeri tetangga? Nah, ini Pak, sahabatku semua, Pak bos-bosku semua, perlu saya ingatkan, kelapa sawit kita itu tidak pernah kalah dengan negeri manapun. Kita itu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kalau hasil produksi kelapa sawit kita Indonesia, kita tidak pernah kalah dengan negeri manapun. Bahkan dengan negeri tetangga pun kita tidak kalah. Karena kita tahu Indonesia itu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Penghasil CPU terbesar di dunia. Kebun kita membentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih kurang 200 juta perkebunan, baik itu milik PT, petani swadaya maupun mandiri. Dan hasil juga tidak kalah dengan negeri manapun ya bosku. Karena Indonesia tanahnya subur, hasil kelapa sawit juga melimpah. Terbukti walaupun kita kekurangan pupuk atau baja, tapi hasil milik petani masih meningkat ataupun lumayan. Saat buah banyak itu bisa 2 ton, 2 ton setengah dalam 1 hektar perkebunan kelapa sawit. Ini jadi kita tidak kalah ya bosku. Jadi negeri manapun tidak akan bisa menyaingi Indonesia. Cuma menurut saya yang membuat kelapa sawit kita kalah dengan negeri tetangga itu di segi harga ya bos ya. Nah, kita tahu sendiri harga di Indonesia ini masih naik turun, masih terbilang tidak stabil. Berbeda dengan negeri tetangga yang sangat stabil. Sampai detik ini harga TBS mereka itu masih 2.500 sampai 2.700 di tingkat kilang atau pabrik. Sedangkan kita itu rata-rata di pabrik cuma dihargai 2.000 sampai 2.100 untuk saat ini. Dan di tingkat petani yang bikin kita miris, itu sehabis lebaran harga mulai anjlok. Rata-rata itu 1.200 sampai 1.700 di tingkat petani. Ini fakta di lapangan, tidak bisa dipungkiri. Yang membuat kita kalah dengan negeri tetangga itu di segi harga, bukan di segi produksi kelapa sawit. Kalau segi produksi kelapa sawit, Indonesia nomor 1, paling mantap. Kita tahu sendiri, sepanjang sejarah Indonesia kita 2 kali mengalami keterpurukan harga sangat parah. Bahkan harga TBS kita mencapai 400 sampai 300 rupiah bos. Bahkan tidak laku untuk dijual. Pabrik tutup waktu itu, tidak mau membeli sementara waktu TBS sawit milik petani. Dan bikin kita geleng-geleng kepala ya bos. Waktu itu harga di tingkat petani 300. Sedangkan upah panen 300 sampai 350 untuk langsir. Nah, kita sebagai petani tekor alias tombok. Ini yang membuat kita petani banyak yang stres, banyak yang bangkrut waktu itu ya bos. Karena kita petani butuh makan, butuh biaya untuk anak-anak kita sekolah. Seharusnya harapan kita pemerintah itu jangan sampai apalah. Menurut saya pemerintah itu bisa mengambil hikmahnya. Jangan sampai keterpurukan harga bisa terulang kembali. Cukup 2 kali, jangan sampai ketiga kali harga TBS kita mencapai 300. Malu kita sama negeri tetangga bos. Masa harga kelapa sawit terbesar di dunia harga cuma 300-400 di tingkat petani. Malu, seharusnya kita, inilah waktunya kita bangkit. Harapan kita
semoga di tahun ini harga bisa mencapai Rp3.000 di tingkat petani. Pokoknya maju terus petani kelapa sawit Indonesia. Salam hormat, kreator Jambi.